3 orang ABK WNI yang meninggal dunia dan kemudian dikubur atau dilarung di lautan, burial at sea. Yang pertama terjadi di tanggal 30 Maret menyangkut 1 WNI ABK, sementara kasus yang kedua meninggal Desember, yaitu 2 orang WNI meninggalnya adalah di laut di Samudra Pasifik. 3 orang WNI tersebut dilarung, dikubur di laut, burial at sea, dan 3-tiganya berasal dari kapal pertama tadi, Longsing 629. Satu, kita ingin minta klarifikasi mengenai masalah proses penguburan di laut, apakah sudah sesuai dengan ketentuan ILO. Yang kedua, kita akan minta agar hak-hak semuanya dipenuhi. Yang ketiga, kita juga akan meminta otoritas Tiongkok untuk melakukan penyelidikan terhadap 4 kapal tersebut. Apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran, maka kita minta agar penegakan hukum dilakukan. Ya, itu pernyataan dari Menteri Luar Negeri, pemirsa, atas insiden dan viralnya bagaimana ABK asal Indonesia dilarung di laut. Saya akan tanyakan apakah ini sudah tepat atau mungkin masih ada yang kurang bersama Pak Teuku Reza Shah, merupakan pakar hubungan internasional. Pak Reza, selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam Indonesia. Ya. Kalau kita menyimak penjelasan dari Ibu Menteri Luar Negeri sore tadi, terlihat bahwa beliau benar-benar mengikuti prosedur hukum yang dikemukakan dalam ILO Seafarers and Services Regulations. Memang ada persyaratan di mana misalnya yang meninggal itu meninggal karena penyakit menular, kemudian adanya potensi penyebaran kepada awak kapal yang lain, kemudian prosedur lainnya ada dilakukan sterilisasi atas mayat, dan kemudian baru dilakukan pelarungan tersebut. Itu adalah memang sesuai dengan aturan ILO Seafarers Service Regulations, betul. Tapi kan hendaknya kita berpikir lebih dalam kan, bahwa hal ini bukan suatu proses yang terjadi begitu saja. Misalnya, bila terjadinya penyakit yang infeksi tersebut, mengapa yang terkena adalah orang-orang Indonesia saja? Kemudian apakah awak kapal yang lain juga terkena? Jadi hal-hal semacam ini yang harus kita kaji mendalam. Mohon kita tidak hanya merujuk kepada penjelasan resmi, tapi kita juga melakukan penelitian forensik. Seperti yang saat ini datanya sedang dikumpulkan oleh Kedutaan Besar Indonesia di Korea Selatan, di Cina, dan juga di Selandia Baru. Kan agak terkejut kita. Kita tahunya awal dari pemberitaan di media Korea Selatan. Harapan saya adalah, kita akan memanggil Duta Besar Cina, Xiao Qian, untuk datang ke Kedutaan Besar, untuk datang ke Pejambon. Tapi mohon, Kementerian Luar Negeri juga sudah memiliki data forensik. Misalnya data yang dibuat oleh media massa Korea Selatan, kemudian data yang dikumpulkan oleh Kedutaan Besar kita di Wellington, Kedutaan Besar kita di Seoul, Kedutaan Besar kita di Beijing, dan juga data-data komunikasi antara kapal tersebut dengan pusat mereka, dan juga komunikasi mereka dengan International Labour Organization. Karena bagaimanapun juga ini merupakan suatu tragedi yang sangat besar bagi Indonesia. 3 saudara kita wafat di laut dan 1 wafat di darat. Baik, Pak, sebenarnya kalau misalnya kondisi seperti ini kan insiden sudah terjadi. Bagaimana kemudian proses investigasi lanjutan yang tetap akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Dikatakan ini masih akan terus berlanjut. Iya, yang saya khawatirkan adalah kita dengan mudahnya menerima penjelasan dari pemerintah Cina. Karena secara konstitusional, negara kita ini bertanggung jawab melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia. Bangsa kita itu ada di darat, ada di laut, ada di tanah air, dan di luar negeri. Jadi saya berharap kita tidak hanya berkonsentrasi kepada ILO, pada laporan diplomatik, pada komunikasi diplomatik kita dan pemerintah Cina, tapi juga dengan informasi-informasi yang kita peroleh dari sumber-sumber yang lain. Baik. Sebagai negara berdaulat, kita hendaknya membuka semua opsi untuk informasi. Karena kalau kita tidak tegas dengan negara lain, tidak mustahil hal yang sama akan terjadi lagi.
Baik, singkatnya Pak, apa yang paling masuk akal yang seharusnya bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia jika benar bahwa ini tidak sesuai prosedur, atau juga ada pekerjaan yang memang lebih dari seharusnya atau sistem kerja paksa yang dilakukan terhadap ABK kita? Ya, pertama kita harus melakukan pelatihan secara lebih mendalam atas awak-awak kapal kita sebelum berangkat, satu. Kedua, kita benar-benar menseleksi lembaga-lembaga perekrutan. Apakah mereka merupakan lembaga perekrutan asing, atau mereka berafiliasi dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Kemudian kita juga harus meneliti prosedur-prosedur administrasi dan prosedur-prosedur kualifikasi yang dilakukan. Misalnya begini, dari 4 kapal itu terjadi kejanggalan kan, ada awak kapal kita awak kapal kita dipindahkan dari satu kapal ke kapal yang lain, dan statusnya berubah ketika mereka mendarat di Busan begitu. Ini agak unik. Ini perlu dilakukan penelitian mendalam oleh ILO. Baik, Pak Teguh Reza Syah, terima kasih atas waktunya. Kita harapkan ini cepat diselesaikan oleh pemerintah Indonesia. Pemirsa, ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Saya Caca Anissa, terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.